Dalam gemerlap dunia hiburan yang penuh warna, ada sebuah cahaya yang lebih terang dari sorot lampu panggung, yakni cahaya hidayah yang mengubah jalan hidup para artis berikut ini. Dari popularitas, harta dan ketenaran, mereka memilih jalan yang lurus menjadi hamba Allah yang berserah diri di akhir hayat mereka. Ada yang menemukan Islam di puncak karir. Ada yang mendapat hidayah saat terbaring lemah di rumah sakit, seperti artis berikut ini yang mendapat hidayah mengucap 2 kalimat syahadat di akhir hayat mereka. Siapa saja artis yang memeluk agama Islam di akhir hayat mereka? Berikut daftarnya untuk Anda yang telah dirangkum oleh tim Bintang Top. Dunia hiburan Indonesia kehilangan salah satu legenda seni perannya Ully Artha yang meninggal pada 16 Juni tahun 2013 silam. Namun di balik kesuksesannya di layar kaca, tersimpan kisah pilu sekaligus inspiratif tentang perjalanan spiritualnya sebagai mualaf dan perjuangannya melawan penyakit sebelum menghembuskan napas terakhir di usia 59 tahun. Nama Ully Artha melambung lewat sinetron legendaris seperti Buku Harian yang dibintanginya bersama Elma Thana dan Desi Ratnasari dan sinetron Janjiku dengan Paramitha Rusady. Bahkan, ia menulis naskah untuk sinetron komedi Mama menunjukkan bakatnya di balik layar. Sebelum menjadi mualaf, Ully adalah penganut Kristen yang taat. Namun pencarian spiritualnya membawanya pada Islam. Pada September 2011, ia resmi mengucap 2 kalimat syahadat 1 tahun sebelum meninggal dunia. Keputusan ini menuai protes keluarga terutama karena dilakukan tanpa pemberitahuan. Ully dimakamkan secara Islam di TPU Tanah Kusir pada 17 Juni 2013. Gatot selaku sang suami mengungkapkan 2 cita-cita Ully yang belum terwujud, yakni berkurban dan umroh. Dunia hiburan Indonesia berduka atas meninggalnya Yitta Dali Wasin, suami aktris Jennifer Koppen dalam kecelakaan tunggal di Bali pada 18 Juli tahun 2024. Namun yang menjadi sorotan publik bukan hanya kecelakaan tragis itu, melainkan perjalanan spiritual Dali sebagai mualaf sebelum tutup usia. Dali Wasin, pria blasteran Belanda Thailand, resmi memeluk Islam pada September 2023, sebulan sebelum menikahi Jennifer Koppen dengan prosesi ijab kabul pada 10 Oktober tahun 2023. Jennifer mengonfirmasi bahwa Dali sudah mengucapkan syahadat dan mulai mempraktikkan kebiasaan muslim seperti membaca bismillah sebelum makan dan mengucap assalamualaikum saat masuk rumah. Meski berstatus mualaf, jenazah Dali dikremasi pada 19 Juli 2024 dan abunya dilarung di pantai Lembeng, Bali. Keputusan ini menuai protes karena bertentangan dengan syariat Islam yang melarang kremasi dan mewajibkan penguburan. Jennifer menjelaskan bahwa ini adalah wasiat terakhir Dali dan meminta publik menghargai keputusan keluarga. Menurut Buya Yahya, selama Dali tidak murtad, statusnya tetap muslim meski pemakamannya tidak sesuai syariat. Dunia hiburan dan sosial media berduka atas meninggalnya Stevie Agnesia, selebgram sekaligus mantan istri aktor Samuel Rizal pada 21 Maret tahun 2024 lalu. Namun di balik keceriaannya yang viral, tersimpan kisah perjalanan spiritualnya yang mengharukan sebagai seorang mualaf yang menemukan ketenangan dalam Islam sebelum menghembuskan napas terakhir di usia 33 tahun. Stevie yang lahir sebagai Steviana Agnesia pada 15 Agustus 1991 awalnya dibesarkan dalam keluarga Kristen taat. Namun hidupnya berubah setelah menikah dengan Anggi Pratama, seorang pilot pada tahun 2017. Meski sempat diisukan pindah agama karena suami, Stevie menegaskan keputusannya murni dari hati. Sebagai bukti keseriusannya, Stevie menjalankan ibadah umroh 2 kali terakhir pada Februari 2023. Nama Cahyono mungkin tak asing bagi pencinta lawak era 80 hingga 90-an. Namun di balik tawa yang ia sebarkan, tersimpan kisah pilu sekaligus inspiratif tentang perjalanan spiritualnya menjadi mualaf dan berubah total menjadi pendakwah sebelum meninggal dunia pada tahun 2017 silam. Lahir di Banyuwangi dari keluarga muslim, Cahyono kecil justru dibaptis sebagai Paulus Cahyono setelah orang tuanya menyekolahkannya di SD Katolik. Doktrin Kristen yang ia terima sejak usia 6 tahun membuatnya tumbuh sebagai penganut Katolik yang taat. Namun hidupnya berubah drastis saat hijrah ke Jakarta dan bergabung dengan Jayakarta Group bersama Jojon dan Esther. Titik baliknya terjadi pada 1991 saat manggung di Pekanbaru. Cahyono yang sekamar dengan Jojon terpukau melihat sahabatnya Jojon salat. Suara adzan maghrib yang ia dengar saat itu membuat hatinya bergetar. Tepat pada tahun 1992, Cahyono mengucap syahadat di Masjid Agung Banyuwangi.
Keputusan ini tak mudah. Ia harus berpisah dari istri dan anaknya yang menolak masuk Islam. Setelah melaksanakan ibadah haji pada tahun 1992, Cahyono total meninggalkan dunia hiburan. Ia fokus belajar agama di pondok pesantren As-Sidikiyah dan aktif berdakwah ke Malaysia hingga Singapura. Bahkan jelang ajal, ia masih menyelipkan cerita Nabi dalam candaannya dan berpesan pada anaknya untuk menjaga silaturahmi. Ustadz Yahya Waloni terlahir sebagai Yahya Yopi Waloni pada 30 November 1970 di Manado, Sulawesi Utara dari keluarga Kristen yang taat. Ayahnya seorang pensiunan tentara dan politikus lokal, sementara ibunya aktif di gereja. Sejak muda, Yahya dikenal sebagai anak nakal bahkan memiliki tato, tetapi kemudian ia berubah dan mendalami teologi Kristen. Ia meraih gelar Doktor Teologi Filsafat dari Institut Teologia Oikumene Immanuel Manado pada tahun 2004 dan sempat menjabat sebagai Rektor Sekolah Tinggi Teologi Ibn Hazar di Sumatera Selatan. Gaya ceramahnya yang keras dan frontal membuatnya terkenal di kalangan umat Kristen, terutama ketika membahas isu kristenisasi dan misionaris. Meski menjadi pendeta, Yahya mulai meragukan keyakinannya setelah mempelajari hubungan antara Nabi Ibrahim, Isa dan Muhammad. Pada 11 Oktober tahun 2006, Yahya dan istrinya resmi mengucapkan syahadat di bawah bimbingan Ustadz Komarudin Sofa. Mereka mengganti nama menjadi Muhammad Yahya Waloni dan Mutmainah. Keputusan ini nyaris merusak rumah tangganya karena sang istri Luciana sempat menolak masuk Islam. Bahkan ayah Yahya pernah memukulnya saat mengetahui ia mendekati masjid di masa remaja. Setelah masuk Islam, Yahya menjadi pendakwah dengan ciri khas kritik keras terhadap Kristen. Pada tanggal 6 Juni tahun 2025, Ustadz Yahya wafat secara mendadak saat menyampaikan khutbah Jumat di Masjid Darul Falah Makassar. Ia baru saja berbicara tentang kisah Nabi Ibrahim dan kurban sebelum terjatuh dari mimbar. Jenazahnya dimakamkan di Purwakarta dengan prosesi sederhana. Kabar duka datang dari dunia hiburan Indonesia. Aktor legendaris Ray Sahetapi meninggal dunia pada tanggal 1 April tahun 2025 di usia 68 tahun. Kabar ini mengejutkan para penggemar dan insan perfilman nasional yang mengenal Ray sebagai sosok yang sangat berdedikasi dan penuh talenta. Tak hanya dikenal sebagai aktor berbakat, perjalanan hidup Ray juga menyimpan kisah spiritual yang menginspirasi banyak orang, terutama terkait keputusannya untuk memeluk agama Islam. Sebelum dikenal sebagai seorang Muslim, Ray Sahetapi menjalani kehidupan dengan latar belakang agama Kristen. Ia menikah dengan penyanyi Dewi Yull pada tahun 1981, yang saat itu Dewi Yull masih berusia 20 tahun. Pernikahan mereka tidak berjalan mulus karena adanya perbedaan agama. Dewi Yull adalah seorang Muslim sementara Ray masih memeluk Kristen. Perbedaan keyakinan ini sempat menimbulkan masalah dalam keluarga besar Dewi Yull yang tidak memberikan restu terhadap pernikahan mereka. Meskipun ibunya akhirnya merestui pernikahan mereka, restu dari ayah Dewi tetap sulit didapatkan. Ray Sahetapi akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang Muslim pada 16 Juni 1984, namun baru resmi berstatus sebagai mualaf pada tahun 1992. Sayangnya, meskipun telah menghadapi banyak ujian dalam perjalanan spiritual dan rumah tangganya, pernikahan Ray Sahetapi dan Dewi Yull tetap harus berakhir. Setelah menjalani kehidupan bersama selama lebih dari 2 dekade, mereka resmi bercerai pada 24 Agustus tahun 2004. Meskipun bercerai dengan Dewi Yull, iman Ray Sahetapi tak goyah hingga akhir hayatnya. Christian Rahadi atau yang lebih dikenal Chrisye memeluk Islam pada tahun 1982 setelah mengalami krisis keimanan yang mendalam. Meski terlahir dari keluarga Kristen, ia kerap merasakan kesepian misterius di tengah kesuksesan musiknya. Titik baliknya terjadi saat jatuh cinta pada Gusti Firoza Damayanti Nur, seorang muslimah yang bekerja sebagai sekretaris Guru Soekarno Putra. Perbedaan agama awalnya menghalangi pernikahan mereka hingga Chrisye memutuskan memeluk Islam. Sebelum mengucap syahadat, Chrisye sempat menangis malam suntuk memikirkan reaksi keluarganya. Ayahnya Lawrence akhirnya merestui dengan berkata, "Aku hanya dititipi anak oleh Tuhan. Semua berpulang padamu." Chrisye, legenda musik Indonesia, meninggal dunia pada 30 Maret tahun 2007 di rumahnya di Cipete, Jakarta Selatan setelah berjuang melawan kanker paru-paru stadium lanjut yang dideritanya selama bertahun-tahun. Penyakit ini diduga kuat akibat kebiasaannya sebagai perokok berat sejak remaja. Kisah hijrahnya dari Christian Rahadi menjadi Haji Chrismansyah Rahadi dan keteguhannya beribadah menjadi inspirasi bagi banyak mualaf.
Dari lilin-lilin kecil yang terkenal di era Natal, hingga cahaya hidayah yang menyinarinya sampai akhir hayat.